tentang PP pengelolaan keuangan ya. C ini, ya. Oke, ini yang di khusus di awal sebenarnya pernah ini, tapi saya ulang sedikit. Terus siapa yang melaksanakan fungsi akuntansi di SKPD kan? SKPD itu ada pengguna anggarannya, ada KPA-nya, ada bendahara dan seterusnya. Ada yang namanya PPK, pejabat apa? Pengelola keuangan, bukan pejabat penata usahaan keuangan ya. Jadi PPK ini yang melaksanakan akuntansi. Oke, banyak yang benar ya. Ini ternyata banyak yang belum ngeklik ya. Unattempt berarti banyak yang belum selesai. Ya, belum sempat ya. Nyarinya lama ya. Bercanda ya. Oke. Ini agak susah sedikit nih. Memang levelnya banyak salah ya. Ini sedikit analisis nih. LRA ya. Realisasi kan? LRA. Realisasinya surplus. Kalau surplus, pendapatan dan belanja banyak apa? Lebih banyak mana? Tentu lebih banyak surplus pendapatan. Kalau banyak pendapatan, maka RKPPKD-nya malah mengurangi. Iya kan? Karena RKPPKD di debit. Kalau belanja di kredit. Kemarin kalau penyusun laporan keuangan ingat nggak di APE? RKPPKD di kredit itu menambah gitu. Di kredit ya. Justru kalau surplus di debit, jadi mengurangi ekuitas di SKPD tapi ya. Dan pekan lalu bukan sih, kita belajar nanti kalau sudah konsolidasi RKPPKD dan RKSKBD sudah nggak ada di laporannya ya. Ini hanya ada di SKPD saja ya RKPPKD. Nomor 4, mudah-mudahan banyak yang benar nih. 4, iya banyak yang benar ya. Banyak yang benar kan ini. Terjadi pelunasan piutang. Pendapatan enggak dong karena sudah diakui dasar piutang. Kas di kredit, harusnya di kredit yang betul yang D kan. Karena ada pelunasan berarti ada uang masuk, maka LRA diakui. Gitu. Kalau yang LO diakui pada saat piutang dong, gitu ya. Itu jelas ya. Mungkin sambil kalau ada soal jurnal, coba jurnalnya apa sih? Nah, gitu ya. Sama aja dengan praktik kan ini. Tinggal ditulis, oh yang benar yang mana seperti itu. Nah, ini banyak yang benar ya. Pendapatan saat diterima di rekening kas daerah atau di bendara penerimaan. Oke, ya, sip. Lanjut aja, ini sudah benar. Ini, nah ini masih bingung nih, sebagian ya. Bukan, timbulnya beban. Beban itu apa saja? Ya kalau kita bayar pegawai, beli sesuatu, iya. Penggunaan barang habis pakai, beban persediaan. Pembagian benih padi kepada para petani. Ini barang diserahkan ke petani, berarti ke masyarakat. Itu juga beban persediaan. Kalau yang nomor D kan penyusutan. Berkurangnya potensi manfaat, berarti juga beban. Ya kan? Yang bukan yang A. Kenapa A? Enggak. Karena ini dinas pendidikan menyerahkan aset ke sekolah. Berarti kan sama-sama kantor ya, kantor dinas diserahkan ke UPTD istilahnya, unitnya. Itu tidak menjadi beban, itu hanya transfer antar entitas. Seperti itu. Jadi beban itu kan sesuatu yang ada terkonsumsi ya, atau terjadi kewajiban. Di sini konsumsi aset. Yang ada konsumsi aset di B, C, dan D. Seperti itu. Mudah-mudahan cukup jelas. Tapi kalau hanya ini, oh ini bisa ya, ini deh. Oh ketahuan. Terus yang nomor
Setuju, mungkin banyak yang benar. Iya, banyak yang benar ya. Pendapatan di SKPD itu, ya, SKPD dan PPKD, jenis pendapatannya berbeda. Kalau hasil kekayaan daerah yang dipisahkan itu kan dividen. Deposito juga berarti yang punya kas, pengelola kas. Apalagi pendapatan transfer hanya ada di PPKD. Berarti yang tidak ada itu, yang di SKPD adalah retribusi, ya, retribusi atau pajak, ya kan, ingat kan? Dan lain-lain keadaan sah itu ada di SKPD. Oke, ini juga nih harusnya banyak benar nih. Belanja yang dianggarkan di SKPD adalah pegawai barang dan modal. Selain itu bukan di SKPD. Jelas ya. Nah, ada sedikit yang masih salah. Penebak ini ya. Oke. Kemudian nomor 9. Coba nomor 9 dibaca. Dilihat. Jadi kalau ada soal seperti ini, coba Anda bikin jurnalnya. SP2D belanja pegawai. Bikin jurnal. Pertanyaan kan yang tidak tepat. Berarti yang jurnal yang tepat apa coba? Berarti kan beban pegawai di debit, ya kan? Ini ada, ya kan? Belanja pegawai juga di debit di buku besar kas ada, estimasi di kredit ada, RK PPKD di kredit. Nah, nggak ada RK SKPD ya. Nah, ini kan di SKPD seperti itu. Kemudian nomor 10, diterbitkannya surat ketetapan retribusi menyebabkan apa? Menyebabkan pendapatan LO bertambah. Nah, ya kan jelas ini. Kan piutang tuh, piutang debit, kreditnya pendapatan LO. Jadi disimulasikan aja seperti itu. Terbitnya SKR. Debitnya piutang, kreditnya pendapatan LO. Ini C ya. Nomor berikutnya. Iya, alhamdulillah. Iya. Namanya juga ada belum dibayar, berarti utang kan? Utang belanja pegawai di kredit, ya, belum dibayar. Itu sangat jelas ya. Oke, lanjut. Ini juga ya, ketika ada pengadaan aset. Ini contohnya kursi kantor. Tapi nilai persatuannya di bawah nilai minimum, maka dia tidak menjadi aset, tidak menjadi persediaan, tidak menjadi aset, menjadi beban atau belanja barang. Ya, sekaligus menjelaskan ya. Dan menjadi belanja modal dan aset ketika nilainya memenuhi minimum kapitalisasi. Saya ya. Lanjut. Nah, banyak salah. Ya. Terjebak ya. Terjebak pemilih B, tapi ini masuk akal. Ini kan apa? Ketika belanja menggunakan uang persediaan. Uang persediaan, duitnya masuk dari rekening kas umum daerah ke bendahara. Bendahara belanja. Pada saat belanja belum dikredit. Nanti dikreditnya pada saat belanja itu disahkan oleh KPA atau pengguna anggaran. Jadi tidak ada jurnal pada saat belanja. Dicatat saja, dikumpulin bukti-bukti dokumennya. Kalau secara akuntansi, belum. Kapan dicatat? Pada saat disahkan. Baru beban, aset, kreditnya kas di bendahara pengelola.
Oke, jelas. Terus ini, yang pertanyaan pertama, pendapatan perimbangan. Ini pendapatan-pendapatan yang ada di PPKD ya, perimbangan. Kan disebut terdapat pada LRA masing-masing SKPD, salah dong. Namanya perimbangan apapun itu adanya di PPKD. Nomor dua juga salah ya, yang B ya. Meskipun DAK pendidikan, DAK apa, tapi yang mendapatkan pendapatannya adalah PPKD. Baru nanti belanjanya ada di SKPD terkait. Misalnya DAK pendidikan berarti nanti ada di anggaran belanja SKPD Dinas Pendidikan. Tapi ini kan pendapatannya, pendapatan timbangan adanya di PPKD. PPKD, PPKD, ya ini justru mempengaruhi neraca. Jadi yang tepat ini ya, hibah ada di hanya ya tidak bisa ada di SKPD, hanya ada di PPKD. Oke, masih panjang. Terus, ini karena pertanyaannya hati-hati. Ini sama saja dengan belanja pegawai sebenarnya. Tapi yang ditanyakan jurnal pada PPKD, bukan pada SKPD. Ya kan? Kalau jurnal pada PPKD, yang punya SKPD, yang Anda lihat hanya aliran kasnya. Ketika SP2D berarti kasnya keluar. Berarti kas di ini kas di kasda di kredit. Betul ya, di sini betul. Kan yang salah ya. Terus utang PFK juga di kredit betul. RKSKPD betul. Nah, beban pegawai ini tidak tepat. Karena beban pegawai punyanya SKPD. Kemudian yang bukan transaksi resiprokal. Transaksi resiprokal atau timbal balik berarti transaksi-transaksi seperti yang di atas tadi. Yang punya SKPD, artinya anggarannya anggaran SKPD, tapi terkait dengan kas yang ada di PPKD. Yang bukan adalah penyetoran utang PFK. Karena PFK bukan punya siapa-siapa, bukan punyanya entitas Pemda. Karena nanti kan PFK itu pajak disetor ke kas negara, BPJS disetor ke ya ke BPJS dan seterusnya ya. Jadi yang bukan adalah PFK. Ini banyak betul ya. Sip. Terus ini juga banyak yang betul. Yang tidak mempengaruhi LO secara langsung. Kalau pengambilan belanja subsidi kan beban subsidi di debit, taruh bunga itu kan beban bunga. Ini apa? Kurang salur berarti pendapatannya, ya kan? Pendapatan kan LO. Yang tidak adalah ini. Ketika metode ekuitas, ya, maka pengumuman dividen itu mengakibatkan investasi jangka panjangnya berkurang di kredit, debitnya piutang. Piutang dan investasi itu akun neraca yang tidak ngaruh ke laporan operasional. Gitu. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan. Saya lanjut dulu sampai 20 ya. Lanjut 18. Ini terjebak kayaknya nih ya. Jurnal PPKD yang tidak tepat. Ya, di PPKD tidak. Ini kan jurnal punya siapa? Ini SP2D punya siapa? PPKD menerbitkan SPDDLS belanja pegawai untuk Dinas Pendidikan. Berarti SP2D punya SKPD Dinas Pendidikan. Maka di PPKD nggak mungkin ada estimasi pesan. Hanya jurnalnya KAS dan RKSKPD.
Nah, cuma kalau budget pegawai kan ada utang PFK ya, memotongnya. Seperti itu. Kemudian yang bukan penerimaan pembiayaan. Nah, ini itu gini, penerimaan pembiayaan. Penerimaan berarti uang masuk. Pembiayaan berarti jangka panjang. Yang nomor satu, pinjaman dari pemerintah pusat. Ya kan, uang masuk ya, dan jangka panjang. Silpa. Nah, silpa juga justru silpa ini sumber utama dari pembiayaan di Pemda. Kemudian ini piutang jangka panjang ada yang lunasin atau mau membayar, maka penerimaan. Kalau yang B kenapa tidak? Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Kalau hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, itu dividen namanya. Kalau dipisahkan dividen juga bukan pembiayaan, ya. Dividen itu uh, di PAD ya. Apalagi ini yang tidak dipisahkan. Kekayaan daerah yang tidak dipisahkan berarti aset gitu ya. Berarti kan jadi PAD. PAD bukan penerimaan pembiayaan. Oke, terus yang berikutnya jurnal oleh PPKD untuk pengembalian. Ini kemarin kita coba. Kalau ada ada SKPD ngembaliin uang, berarti kasnya masuk. Ada nggak kas debit? Nggak ada ya. Yang dikredit adalah RK SKPD. Seperti itu. Sampai 20. Cukup jelas. Jadi itu beberapa soal ya. Yang intinya Anda praktikkan lagi. Kalau di SKPD dan di PPKD mungkin masih nyampur begitu ya. Kalau di PPKD punyanya SKPD ya terkait hanya kasnya masuk atau keluar, jangan lupa seperti itu. Any comment barangkali? Dilanjut saja ya, lanjut, lanjut, ya cepet. Jadi sampai nomor 20. Oke, sudah tampil ya. Ini pertanyaan untuk memahami neraca di PPKD yang bukan investasi. Oke, banyak yang betul ya. Investasi di PPKD itu baik jangka pendek dan jangka panjang. Ketika jangka panjang itu dibagi menjadi permanen, non permanen. Jadi bukan hanya saham ya. Saham kan jelas itu investasi permanen. Beli obligasi jangka panjang, investasi bukan, investasi dong, tapi non permanen. Dana bergulir juga investasi, tapi non permanen. Dana cadangan, nah ini istilah tersendiri, bukan bagian dari investasi. Kalau neraca ada namanya akun dana cadangan, dia bukan bagian dari investasi. Jadi dia mereklas kas yang ada, kemudian menjadi aset non lancar namanya dana cadangan. Yang betul ya. Terus ini kenapa banyak yang salah nih? Pencatatan yang paling tepat atas potongan SPM. Potongan SPM. Kalau ada potongan SPM, ini SPM-nya adalah LS ya. LS itu yang nerbitin adalah PPKD. Tentu tidak ada hubungannya dengan bendahara pembangunan. Tapi menambah kas di daerah, iya, ini dia. Betul, kan? Tidak ada hubungannya dengan RKSKPD dan PPKD. Tapi dia menambah. Di debit, kreditnya biasanya adalah utang PFK, seperti itu.
Ini harusnya banyak yang benar ya tadi. Nah, ini memilih nih, mau permanen atau non permanen. Kalau saham itu adalah permanen. Judulnya ini kan penyertaan modal daerah pada BUMD atau yang lain, saham. Maka dia disebut investasi jangka panjang permanen. Kalau didefinisikan maksudnya eh, eh, intensi atau tujuan kepemilikannya itu adalah berkelanjutannya seperti itu permanen. Kemudian ini lebih banyak yang benar. Bagaimana penyajian RKSKPD dan UKPPKD yang ini ya? Kalau RKPPKD itu ada di ekuitas neraca SKPD jelas ya. Justru kembali ya, PPKD adanya di SKPD. Yang tadi juga bahwa kalau dia defisit malah menambah ya, belanja. Belanja di debit, kreditnya RK SKPD. RK SKPD di kredit menambah ekuitas karena sama-sama kredit kan, ekuitas juga di kredit. Nomor 25 ini harusnya betul semua ya. Salah. Salah. Jadi ini konsep awal kan. Tadi ada pedoman standar PP 7151 tadi. Kemudian ada Permendagri. Tapi di masing-masing daerah adanya adalah peraturan kepala daerah. Di masing-masing daerah ada per kepala daerahnya apa? Gubernur, bupati, atau wali kota seperti itu. Jadi ada pergub misalnya, pergub tentang kebijakan akuntansi. Kebijakannya adalah peraturan kepala daerah. Perkada. Ini ngulang lagi. RKPKD bertambah pada saat dikredit. Nah, dikredit itu pada saat mana? Ya kan? Banyak lupa ya. RKPKD. SP2D. Ada SP2D apapun itu yang pasti dikredit ya. Karena kan SP2D itu uang keluar dari PPKD. Jadi istilahnya ada kas, tapi kasnya dari PPKD kan kredit ya. Seperti itu. Kalau misalnya ini bendahara pengeluaran menerbitkan SPM pengganti. Baru SPM kan? Belum. Ada SPM nihil. Kalau baru SPM berarti belum ada. Menyetorkan sisa UP, malah disetor, uangnya masuk. Maka RKPKD-nya malah di debit. Ya. Jadi yang betul adalah A. Semua SP2D. Karena SP2D itu artinya uang keluar dari PPKD. RKPKD akan bertambah. Ya. Bukan merupakan aset tetap. Iya, banyak yang betul ya. Ini ada yang memilih kendaraan dinas. Kendaraan dinas juga aset tetap kan? Ayo. Kalau buku perpus mungkin masih ragu ya. Kenapa dia masuk aset tetap? Karena sesuai definisinya kan dibeli untuk digunakan dan masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Kalau beli buku mau diserahkan ke masyarakat baru bukan aset tetap. Maksudnya aset tetap lainnya kalau buku perpustakaan. Ya. Ini tanah kantor dipakai pihak lain ya. Terlepas mau dipakai siapa itu punya kita ya tetap aset tetap ya. Oke. Lanjut. Ini banyak yang betul, yang tidak tepat. ATK kan tidak pakai belanja modal ya. Clear ya. Belanjanya adalah belanja barang. Dan nanti kalau dia apa namanya bisa beban persediaan pada RKPPKD gitu ya.
Kalau di kasnya belanja barang pada estimasi perubahan saldo. Kita lanjut lagi. Nah, 69 ini banyak betul nih. Iya betul, bagus. Akhirnya. Tapi ada juga yang masih memilih gedung dan bangunan ya. Pembayaran kegiatan pengecatan itu kan pemeliharaan. Tidak menambah nilai gedung dan bangunan, tapi pemeliharaan. Karena tidak menambah bukan belanja modal, tapi belanja barang, gitu ya. Oke, sangat jelas. Nomor 30, pertanyaannya pendek banget ya. Bukan komponen LO. Nah, banyak betul ya. Namanya LO itu isinya pendapatan dan beban ya. Ini ada belanja barang jelas ya. Sangat jelas. Ya. Halo, ini kenapa 20 orang salah nih? Jelas ya. Laporan operasional isinya pendapatan dan beban. Jadi belanja jangan eh, nyasar ke LO ya. Oke. Uh, soalnya ada berapa tuh? 35 ya. Oke. Ini juga jelas ini. Yang tidak tepat tidak akan mungkin dilakukan di RA ya. Penyusutan kan beban. Beban itu adanya di LO. Ya kan? Caranya gimana? Ya, ada masa manfaatnya dan dilakukan di setiap akhir tahun. Tetapi yang asap lainnya kayak buku perpus tadi, hewan, tanaman tidak disusutkan. Itu yang betul. Mungkin tidak baca ini, yang tidak tepat. Oh, mungkin hati-hati ya, hati-hati di sini. 32 nih. Ini banyak yang betul nih. Iya, alhamdulillah. Kecuali, kecuali ya. Jelas ya, kita bicara subsidi. Salah satu belanja di PPKD adalah belanja subsidi. Tadi ingat kan belanja yang di SKPD cuma tiga, pegawai, barang, dan modal. Selain itu PPKD. Belanja ya belanja, kasnya keluar, beban menjadi beban subsidi. Ya. Nomor 33, jawabannya apa nomor 33? Piutang DBH diakui berdasarkan PMK. Nah, PMK. Jadi dana bagi hasil. Masih ingat nggak dana bagi hasil? Pendapatan di PPKD ada pendapatan perimbangan. Soalnya dana bagi hasil. Nanti ada dari Menteri Keuangan, PMK kurang salur, maka menjadi piutang. Ya, seperti itu. Ini padahal nomor 3 DBH-nya kebalik ya. BDH malah ya. Ya, tipu saja, tapi tetap salah. Bukan karena tipunya, tetapi memang salah. Ya. Nomor 34. Penerimaan kas dividen. Nambah dong, ya kan? Setoran pengembangan belanja. Namanya setoran. Mengembalikan belanja. Nambah. Setoran sisa OP. Iya, tetap bertambah. Ya. Semua kan setoran akan menambah kas. Tapi kalau setoran potongan pajak dari bendahara pengeluaran. Nyetornya kemana? Bendahara pengeluaran nyetor pajak. Itu pajaknya itu PPH, PPN, PPN ya. Kalau di PPH juga. PPH, PPN punya siapa? Punyanya pemerintah pusat. Tidak akan menambah kas di daerah. Gitu. Karena nyetornya bukan ke Kasda, tapi ke kas namanya KUN ya, rekening kas umum negara, RKUN. Oke, satu lagi ini banyak yang benar nih. Iya, betul. Bukan jenis pendapatan di PKD, PKD. Ya, di PKD ada transfer, ada hibah, ada dana darurat. Nggak ada pendapatan tak terduga. Yang ada apa? Belanja tak terduga. Pendapatan tak terduga itu namanya harta karun. Nggak ada kan ya? Pendapatan tak terduga. Seperti durian runtuh mungkin ya.
Jadi, oke, pendapatan di pribadi nggak ada pendapatan tak yang ada belanja tak per. Ya, oke, cukup ya, cukup, siap, diulang lagi. Ya, tidak lagi, nggak ada lagi. Cuma soalnya sama lagi pasti bagus ya. Tapi ini pertemuan kita terakhir di kelas ini kan ya, di kelas ini. Jadi silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Cuma selama ini nggak ada yang nanya. Karena masih pada magang. Magangnya masih jalan ya? Masih kan? Tapi harus bikin laporan magang kan? Kalau terakhir hari ini, betul? Wah, jangan-jangan lagi lembur ini. Oke, oke, oke. Oke, jadi memang seperti itu. Eh, Kemarin saya juga sebenarnya mau mengasih tugas yang analisis ya, tidak jadi juga. Karena tahu-tahu ini sudah habis ya. Maksudnya sempat nggak bisa ngisi, tapi tahu-tahu sudah ini pertemuan terakhir. Maksudnya waktu untuk pembahasan. Tapi cukup lah ya dengan bekal yang sudah kita bahas, terutama praktiknya. Nah, ini kan materi praktik yang Excel itu ya. Anda tahu akun-akun minimal seperti itu. Ya, ya, seperti itu. Kalau tidak ada pertanyaan, kita mau langsung kuisis lagi atau gimana? Langsung aja ya. Kita cukupkan zoom-nya. Ya. Terus kita kuisisnya mau langsung atau nanti habis. Saya nggak apa kalau misalnya habis asar gitu, atau langsung saja. Pak Ketua Boleh Pak, mana Pak bisa Ketua? asar Pak. Ini yang mewakili ini, oke ya, habis asar. Sekarang juga boleh, Pak. Sekarang nggak boleh betul betul. Hmm, ya, mungkin sekalian aja lah ya. Ini saya kasih waktu aja lah jam jam 3 lah ya. Jam 3 ya. Jam 3 nanti siap-siap aja langsung ini join lagi. Nah, zoom-nya bisa kita cukupkan ya. Jadi begitu eh, materi terkait dengan praktik akuntansi pemerintah yang kita fokus di akuntansi Pemda ya. Akuntansi Pemda di awal gitu sebenarnya membahas tentang Permendagri 64 begitu ya. Dan beberapa aturan yang baru ya baik pengelolaan keuangan daerah termasuk bagian admin standarnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya dan ada kekurangan sebagainya. Ya saya nggak tahu dan waktu kalau mungkin masih bisa ketemu silahkan menyapa ya ataupun nggak ketemu suatu saat perlu menyapa ya monggo saja jangan ragu ya itu nah baik Pak Ketua mana Pak Ketua Husni Husni lagi Ya, sibuk di Bapak mana hadir, Pak. iya magangnya di mana Eh, maksudnya di PT Kereta Komuter Indonesia, Pak. di mana posisinya Di kantornya stasiun